Kita ini kaya budaya, tetapi anak-anak muda sekarang mungkin saya bilang belum memperhatikan. Jangan hanya takut, oh batik akan diakuisisi negara lain atau bla 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 bla. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan ini ya? Salah satunya memang untuk belajar batik. Sobat Suara.com, hari ini kita sedang berada di Senobatik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Kita akan mengajak teman-teman untuk melihat gimana sih cara pembuatan lukisan batik. Cus, langsung aja kita lihat. Saya Linda, saya pengelola di toko Batik Seno ini. Batik Seno ini didirikan sejak tahun 79, tapi belum sebesar ini ya, masih kecil dulu di rumah. Kebetulan papa saya dulu orang Sumatera malah, bukan orang Jogja. Kemudian karena di semester 2 tidak bisa membiayai kuliahnya, papa saya kerja serabutan. Jadi kayak jalanan, jadi jualan barang bekas, sampai pada akhirnya beliau kerja di salah satu toko batik dan belajar batik di situ. Nah dari situ akhirnya papa saya tahun 79 memberanikan diri untuk buka sendiri dengan karya beliau sendiri. Dari tokoh pewayangan Antaséna. Jadi tokoh pewayangan Antaséna itu menjadi tokoh yang lugu tapi jujur. Kemudian beliau juga punya pendirian yang kuat gitu. Nah mungkin papa saya pengen membawa galeri ini seperti itu, punya karakter yang seperti itu. Tapi memang iya, kebanyakan pengunjung kita adalah 70%, hampir 70% orang luar negeri. Kebanyakan mereka yang interest karena mungkin begini, mereka itu senang batik, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan batik, tidak semuanya ya, tidak bisa mengaplikasikan batik itu untuk dipakai. Karena kan motif batik itu cenderung rame. Nah jadi batik lukis ini menjadi salah satu alternatif yang bisa mereka pengen koleksi batik tapi dengan bentuk yang berbeda. Tetap bisa menikmati batik tulis tapi dengan yang mereka bisa aplikasikan di rumah gitu, di negaranya maksudnya begitu. Kita memang hampir 70% customer-nya adalah orang luar negeri. Baik mereka yang datang ke sini sendiri atau yang kita kirim ke sana. Banyak sekali dari Amerika, Eropa, misalnya Italia gitu. Banyak yang pesan batik ke sini untuk dikirimkan ke mereka. Kita juga nggak semuanya kita produksi sendiri. Kita bekerja sama dengan seniman-seniman lukis Jogja juga, lukisan batik Jogja ya. Karena tidak mungkin kan karena batik itu setiap stylenya punya, setiap artis punya stylenya masing-masing. Jadi kita juga kadang nggak bisa tiru juga gitu. Dan ya udah akhirnya kita juga mau istilahnya galeri ini juga jadi wadah buat membantu teman-teman juga seniman J. Jadi untuk pembuatan batik lukis tentunya kita pakai lilin, itu udah bahan utama ya. Terus pakai canting juga alatnya seperti ini. Seperti biasa. Nah, pertama kali adalah kita desain dulu. Jadi di sini kita punya orang-orang yang ngedesain, kemudian tapi hanya mendesain pattern utamanya aja. Nanti setelah itu di sini akan dilanjutkan sama ibu-ibu ini karena kita bekerja sebagai tim di sini ya. Jadi ibunya akan melanjutkan dengan garis canting, garis batik dan mengisi isen. Mengisi detailsnya gitu. Jadi untuk detailsnya benar-benar ini kreativitas dari ibu-ibu semua. Gitu. Buat pewarnaannya juga ya, betul? Pewarnaannya nanti bapaknya itu yang akan berkreasi sampai nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk pewarnaan batik lukis kita memang memakainya kimia, bukan organik. Kalau organik biasanya hanya dipakai untuk kain. Dan pewarna yang kita pakai sangat tergantung sama matahari. Jadinya, misalnya warna biru nih, kita torehkan di sini warnanya pink. Kemudian kita taruh di matahari, dia berubah jadi biru.
Semakin kuat matahari semakin bagus warnanya, semakin kuat maksudnya. Jadi bisa berbeda, misalnya Mbak mau warna pagi atau warna sore itu bisa beda. Nah, untuk pewarnaan batik lukis itu biasanya kita pakai frame dan pakai tangan, bukan dicelup sistemnya. Jadi langsung warnanya itu nanti akan kita torehkan di sini, terus pakai tangan kita ratakan. Seperti ini. Nah, setelah ini selesai dan setelah kering, dan pengeringannya tidak boleh di matahari karena akan melelehkan lilin. Biasanya hanya diangin-anginkan, terus kita lanjut besok paginya. Ya gitu. Terus setelah itu kita tutup lagi pakai lilin untuk warna dasarnya. Jadi prinsipnya lilin hanya untuk sebagai pelindung warna. Gitu. Nanti setelah ini selesai ditutup, nah ditutup lilin semua untuk backgroundnya, kemudian kita bisa mewarna di bagian dalam. Pewarnaan di bagian dalam tergantung kreativitas lagi masing-masing lagi, bisa warnanya tuh campur-campur atau mau step by step. Jadi nanti warna dililin lagi, warna dililin lagi, warna dililin lagi. Prinsipnya dari warna terang ke warna gelap. Gitu. Sampai terakhir warna hitam sudah tidak bisa diproses warna lagi, dan terakhir kita direbus untuk menghilangkan lilinnya. Gitu. Yang kita ajarkan di sini, yang saya ngomong ke Mbak tadi, ini intinya basic dasar batik, prinsip dasarnya. Jadi kreativitasnya tergantung masing-masing orang. Pekerjanya gitu. Ya, apalagi batik lukis cenderung lebih bebas, lebih ekspresif. Jadi bisa terserah mau pakai teknik atau mau bagaimana. Gitu. Setelah penutupan karya tadi, ya, penutupan pakai lilin untuk backgroundnya. Ini baru pewarnaan dalamnya, gitu. Kita kebetulan ini kita pakai yang pewarnaannya langsung semua warna ditorehkan. Tapi kita harus hati-hati karena ini kan bentuknya cair. Kalau dia menyebar, ya sudah, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Maksudnya ya udah, itu warna akan bercampur aja. Gitu. Tapi ini seni, jadi kita kadang-kadang tidak boleh terlalu keras sama diri kita sendiri. Ya udah, setelah ini nanti ditutup lagi, dikeringkan lagi, ditutup lagi, baru di warna selanjutnya lagi. Gitu. Kalau pengunjung gini kan Mbak, biasanya itu nggak cukup buat 1 hari doang. Berarti itu ada kayak kursusnya gitu, berapa hari? Sebenarnya kalau untuk satu kursus itu kita memang hanya maksimal 1 hari biasanya. Karena kan mereka, terutama mereka kunjungan luar negeri kan punya waktu terbatas. Nah, kita bantu pengiringannya misalnya dengan hair dryer. Terus pengeringan dengan, nanti kalau udah terakhir pakai setrika. Memang akan mengurangi kadar warnanya sedikit, tetapi itu yang bisa kita lakukan. Setidaknya mereka tahu prinsip batik seperti apa. Gitu. Kalau mereka punya banyak waktu, boleh saja gitu. Maksudnya mereka bayarnya akan sama. Kita tidak ngecas lagi. Cuma mereka bisa, kalau mereka lebih punya waktu santai, monggo silahkan bisa lanjut ke besok harinya. Kayak kita pernah punya satu orang Kanada. Nih, ini cerita yang menurut aku appreciate banget karena ketelitian dia, detailsnya luar biasa. Jadi dia ambil kursus ke kita, pertama kursus yang small size, yang ukuran 30 kayak mbaknya ini. Nah, itu dia yang biasanya selesai 2-3 jam, dia selesai 2 hari. Saking detailsnya. Kemudian besoknya dia datang lagi ke sini, ambil kelas yang lebih besar, yang ukuran 45 kali 50, itu baru selesai 7 hari. Jadi 9 hari dia tiap hari datang ke sini, minimal tuh 4 jam di sini. Itu menurut saya luar biasa sih, karena nggak banyak kan, nggak banyak yang punya waktu sampai dia bener-bener memperpanjang hotelnya terus. Karena sampai nunggu selesai. Itu mungkin kalau nggak libur lebaran dia lanjut kayaknya. Mungkin ya. Karena dia sangat tertarik, sangat mencintai batik. Jadi kalau orang luar aja mencintai batik seperti itu, harusnya kita harus lebih bisa mencintai, ya kan? Batik itu warisan budaya yang memang harus kita lestarikan, gitu. Jadi kita tidak perlu takut bahwa gini. Kadang-kadang saya tuh bikin video TikTok ya, banyak sekali komentar karena saya ngajar batik juga. Sebenarnya tujuan saya bikin workshop batik adalah biar semua orang bisa mengenal batik lebih dalam, gitu. Walaupun yang kita lakukan adalah batik lukis, bukan kain batik. Jadi apa istilahnya, banyak banget yang komentar, nggak takut apa kalau batik itu diambil alih negara lain dan sebagainya, banyak komentar seperti itu. Tapi saya memaknai batik ini sebagai sejarah yang memang harus kita lestarikan, sebagai budaya yang kita harus pertahankan dengan sejarahnya. Salah satunya apa ya? Salah satunya dengan kita melestarikan.
kita tidak boleh hanya merasa takut, tapi apa yang kita lakukan gitu untuk batik ini. Ini mempunyai makna yang dalam ya. Kalau hanya batik lukis mungkin tidak terlalu banyak arti. Tapi kalau kita belajar mengenai sejarah, kita belajar soal batik-batik tradisional, tentunya itu mempunyai makna yang sangat dalam, terutama untuk orang-orang Jawa ya, yang memang tradisi batik itu berasal apalagi di Jogja nih. Nah, itu yang harus kita kita lestarikan lah, kita sharekan ke banyak orang gitu. Buat teman-teman ya generasi muda sekarang, ini yang saya sebenarnya sangat takut karena banyak sekali kita ini punya banyak kaya budaya, tetapi anak-anak muda sekarang mungkin saya bilang belum memperhatikan. Semoga dengan kelas batik yang kita punya, teman-teman ayo belajar batik. Dengan senang hati saya mengajarkan, dengan senang hati saya memperkenalkan budaya dan sejarahnya. Saya berharap di antara kalian nanti akan jadi penerus-penerusnya. Jangan hanya takut, batik akan diakuisisi negara lain atau bla 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 bla. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan ini ya? Salah satunya memang untuk belajar batik. Karena terus terang generasi muda di batik itu emang sangat jarang. Gitu. Nggak cuma di batik, di tenun lurik juga yang saya lihat yang kerja tuh sepuh-sepuh semua gitu. Jadi ayo semua teman-teman generasi muda untuk ayo melestarikan batik, kita sama-sama belajar budaya. Kalau kalian nggak bisa ngebatik nggak masalah, tapi kalian belajarlah budaya untuk bisa sharing ke banyak orang. Jadi sejarah itu tidak akan hilang. Semua orang bisa belajar, tapi itu tidak akan merubah sejarah apapun. Nah, itu dia teman-teman kegiatan kita hari ini di Senobatik. Jadi kita udah belajar banyak ya. Yang pertama, gimana sih cara pembuatan lukisan batik? Yang kedua, berapa lama pembuatan lukisan batik itu? Dan banyak hal lagi yang kita pelajari dari sini. Meskipun zaman terus berubah, namun rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia jangan pernah punah. Selamat Hari Batik Nasional 2023. Saya Widi, pamit undur diri.